Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hopefully, you and I are still doing fine. Jadi, sampai detik kali ini pun, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani, dan terhindar dari penyakit COVID-19. Pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah ungkapan yang insya Allah sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Here I'm gonna tell you, we're going to be learning about this expression of asking time, one's activity. Apa itu, sir? Ungkapan menanyakan waktu tentang aktivitas seseorang. Jadi kita dalam menanyakan waktu itu ada ungkapannya dan juga ada rumusannya. Karena dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan tenses simple present tense. Sebagai ulang lagi, yang akan kita pakai adalah simple present tense. Materi ini sudah saya berikan pada waktu kalian ada di kelas 4 semester 1 materi ketiga ya. Jadi bisa kalian lihat kembali di buku catatan waktu kalian berada di kelas 4. Saya berharap tidak ada yang bilang dibuang hilang sebagai harap tidak ada yang mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjut aja pembahasan yang ini. Gimana cara menanyakan waktu itu? Nah, jadi kita menggunakan rumusan ini. What time plus do or does plus subject plus verb one plus question mark. Jadi di situ ada what time artinya pukul berapa, kemudian do or does plus subject plus verb one plus question mark. Jadi yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Do does itu adalah ciri khas dari simple present tense. Diingat, do does adalah ciri khas dari simple present tense. Ya, kalau lupa sebabi ulang lagi, sebabi ingatkan, I, you, they, we, dan nama orang yang lebih dari satu. Contohnya, Iva and Avi. Jadi di sini menggunakan do. He, she, it, the shop, the sun, atau benda yang jumlahnya satu kita gunakan does. Kemudian cara menjawabnya itu kita menggunakan rumusan ini, subject plus verb one plus s or es. Nah, jadi ini khusus anak-anak ya. Jadi s or es ini khusus untuk subjek he, she, it. Ya, plus complement pelengkap di situ. Yang dalam hal ini saya ulang kembali simple present tense. Jadi ini adalah rumus kalimat positif pada simple present tense. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka kita tidak perlu menggunakan s atau es. Jadi di dalam kurung ini memang khusus spesial khusus untuk he, she, it. Sebobi ulang terus karena banyak anak yang kadang lupa, teledor atau lain sebagainya sehingga mereka tidak menggunakan s atau is ketika subjeknya he, she, it. Biar kalian lebih gampang mengingatnya, diingat I, you, they, we, I, you, Dewi. Ayu sama Dewi gak memakai S atau ES. Kenapa? Karena giginya bolong. Sementara he, she, it, dia rajin memakai Pepsodent. Begitu, sikat giginya rajin menggosok gigi. Makanya dia suka S. Semacam itu, biar kalian mudah mengingatnya anak-anak ya. Ini Ayu, Dewi tidak menggunakan S atau ES. He, she, it, the shop, the sun, atau benda yang jumlahnya satu perlu ditambahkan S atau ES nih ya. Begitu.
Nah, Sebobi harap kalian bisa paham sejauh ini ya. Jadi poinnya ada di do, does, kemudian s or es. Ini poinnya. Jadi kalau soalnya do tidak perlu s. Kalau soalnya does memakai s. A ini adalah orangnya yang bertanya, B ini adalah yang menjawab. Seperti itu anak-anak. Okay, next one. Example, kita ke contoh ya. Ada soal A and B di situ. A bertanya pada B, what time do you get up? What time do you get up? Pukul berapa kamu bangun? Keterangannya di situ 4 a.m. Jadi cara menjawabnya I get up at 4 a.m. Nah, ini menggunakan at. At itu apa Sebobi? Preposition, kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu, dalam hal ini pukul 4 ya. Jadi kita cukup menambahkan at aja. You berubah menjadi I, get up-nya tetap get up, kemudian kita beri at, kemudian yang keterangan ini turun. Nah, begitu anak-anak. Lanjut, contoh yang kedua. What time do they go to school? Dalam kurung 7 in the morning. Begitu. B menjawab, they go to school at 7 in the morning. Jadi cara menjawabnya, what time do they go to school? Jadi cara menjawabnya, they tetap turun, go to school itu tetap. Kita tambahkan at pada pukul 7 in the morning, pada pukul 7 pagi. Next one. What time? Nah, what time does mother watch TV? Pukul berapa ibu nonton TV? 3 in the afternoon. 3 in the afternoon. Jadi sebelum diulang lagi, the ini adalah artikel ya, yang kalau bertemu dengan huruf vokal atau huruf hidup a i u e o, maka dibacanya tidak lagi the, dibacanya the apple, the elephant, the umbrella, the afternoon. Nah, begitu anak-anak. Sementara kalau the bertemu dengan huruf selain a i u e o atau huruf konsonan, huruf mati, maka dibacanya the. Di sini cara menjawabnya, mother itu kita ganti she. Mengapa mother kok diganti she? Karena mother itu sudah jelas ibu, dia perempuan ya. Kalau kalian bingung, tulis kembali mothernya, gak apa-apa. Seperti itu. Watches. Nah, jadi tidak menggunakan watch. Kalau she watch TV salah. Begitu. Jadi di sini kita menambahkan as. She watches TV at 3 in the afternoon. Jadi di sini penekanannya as-nya. Kalau does, sebagai katakan kembali, kalau does kita beri as atau s. Contoh lagi, what time does uncle sleep? 10 p.m. What time does uncle sleep? 10 p.m. Uncle di sini berubah menjadi he, diganti. Mengapa? Karena uncle laki-laki ya. Dia tidur sleeps at 10 p.m. Sleepnya diberi s. Loh, segimana ini caranya menambahkan es apa s? Nah, ada caranya nanti. Sebobi sudah jelaskan dulu di kelas 4, Sebobi sudah bilang tadi, tapi nanti akan Sebobi ulang. Biar kalian tidak lupa atau salah ketika ulangan. Jadi tidak seenaknya kita menambahkan, oh saya mau ngasih es, saya mau ngasih es, tidak, tapi ada aturannya anak-anak ya. Begitu ya. Hopefully you all got it. Jadi seharap semuanya sudah paham. But please like, comment, and subscribe this channel. Jadi tolong di like, comment, and subscribe agar channelnya Sebobi lekas berkembang. Alright.
matter thank you. Oke, kalau sudah sekarang kita lanjut ke ini anak-anak. Cara menambahkan s atau is pada simple present tense. Jadi untuk yang B tadi, kalau subjeknya sebab ulang lagi, kalau subjeknya he, she, it, maka kita harus menambahkan s atau is dengan aturan semacam ini anak-anak. Nah, jika verb satunya atau kata kerjanya berakhiran huruf ch, sh, x, o, dan s, maka itu kata kerjanya ditambah dengan is. Example contohnya, watch menjadi watches, wash menjadi washes, mix menjadi mixes, go menjadi goes, dan miss menjadi misses. Nah, itu karena kata kerjanya berakhiran ch, sh, x, o, dan s, maka harus ditambah is kata kerjanya. Begitu. Ya. Jadi sebab diulang, kalau subjeknya he, she, it, kata kerjanya berakhiran dengan huruf ini, 5 ini, maka di belakang kata kerjanya harus ditambah dengan is. Peraturan yang pertama. Yang kedua, jika verb satunya berakhiran huruf selain di atas, selain ch, sh, xo, dan s ini, maka cukup diberi s. Contoh, sleep menjadi sleeps, take menjadi takes, bring menjadi brings. Nah, seperti itu anak-anak. Ya. Ini berakhiran P, berakhiran E, dan berakhiran G. Intinya kalau berakhiran selain C, H, S, H, X, O, S, maka cukup diberi S di belakang kata kerjanya. Kita lanjut ke peraturan yang ketiga. Jika verb satunya berakhiran dengan huruf Y, saya ulang, jika verb satu berakhiran dengan huruf Y dan diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati, huruf mati itu apa? Huruf konsonan itu apa? Selain A, I, U, E, O itu disebut dengan huruf mati. Maka Y tadi diganti dengan I kemudian ditambah dengan IS. Example, study. Nah, study ini berakhiran Y. Ya, berakhiran dengan Y. Tapi diawali dengan huruf D, huruf mati. Jadi yang dimaksud dengan diawali itu bukan ini, bukan. Tapi sebelumnya Y, ya, sebelumnya Y. Maka Y diganti dengan I, kemudian ditambah dengan IS. Lagi, cry. Ini berakhiran Y, tapi sebelum Y huruf R, huruf mati. Maka Y diganti I, kemudian ditambah dengan IS. Begitu anak-anak. Ya. Selanjutnya yang terakhir, peraturan yang nomor 4, jika verb 1 berakhiran huruf Y namun diawali dengan huruf vokal, huruf hidup itu apa? A, I, U, E, O, itu huruf hidup. Maka cukup ditambah dengan S. Sorry, ini salah ketik ya Nana ya. Jadi cukup ditambah S. Begitu. Bukan IS. Jadi ini IS, yang ini S. Begitu. Contohnya, nah itu. Kita lihat contoh. Berakhiran Y, diawali huruf hidup, maka cukup diberi S. Jadi ini jangan ditulis nanti ya, ini salah. Nah, E gak usah dipasang, gak usah pakai E, langsung S aja. Sama juga dengan contoh yang kedua, say, ya, berakhiran Y, tapi sebelumnya Y adalah huruf hidup, maka cukup ditambah S. Intinya, peraturan nomor 2 itu kebalikan nomor 1. Nomor 4 kebalikan nomor 3. Jadi ini ES, ini S, ini ES, dan yang ini S. Ya, ini S. Jangan pakai E loh ya. Sebelum ulang lagi, jangan pakai E. Ya, lihat contohnya ini. Ini salah ketik sebelum tadi. Oke, kalau sudah
note, it probably gonna be the last, ini yang terakhir. Penambahan s atau is pada kata kerja atau verb 1 tadi hanya berlaku kepada simple present tense. Jadi kalau selain simple present tense itu gak ada s atau is anak ya, gak ada. Future, continuous, past, sama perfect itu gak ada. Kemudian berlakunya hanya kepada subjek orang ketiga tunggal he, she, it. Ya, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, kalau subjeknya Ayu sama Dewi tidak suka es, tidak perlu ditambah es. Kenapa? Karena Ayu sama Dewi giginya bolong, takut sakit gigi, begitu anak-anak ya. Sementara he, she, it giginya sehat, makanya harus ditambah s atau is. Dan berlakunya s atau is ini pada kalimat positif. Kalau kalimatnya negatif, apalagi interrogatif, tidak perlu diberi s atau is. Ini peraturan yang pertama, catatan yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk kata have. Nah, di sini anak-anak banyak yang salah nanti. Untuk kata have menggunakan has, bukan haves. Gak ada ini ya, ini gak ada. Tapi kakak kelasmu dulu banyak yang memakai ini, catatannya tidak dibaca begitu. Jadi saya berharap kalian benar-benar mengingat pesan Sebobi yang ini. Itu aja yang dapat Sebobi sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya harap kalian paham. Terima kasih banyak Sebobi ucapkan bagi yang sudah like, comment, and subscribe atau membantu channel Sebobi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.